Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal iman, alhamdulillahi alal ihsan, alhamdulillahi alal Quran, summa walhamdulillah alal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, la nabiyya ba'da amma ba'd. Inilah suatu kalimat, suatu perkataan yang sepantasnya keluar dari lisan-lisan seorang hamba. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita berselawat kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, basyiro wa naziro, rahmatan lil alamin, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia yang paling mulia. Dialah Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah dan dengan singkat sentuhan hati siraman rohani tentang puasa. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah menahan lapar, menahan haus, menahan makan, menahan minum, serta apa yang dapat membatalkan puasa tersebut sampai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa diwajibkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuturkan firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang arti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat-syarat berpuasa, yang pertama Islam, yang kedua balik telah mencapai usia, yang ketiga menetap di suatu tempat atau bermukim, yang keempat suci dari haid dan nifas, dan yang kelima adalah mampu. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rukun-rukun berpuasa, yang dimana ketika kita tidak mengambil rukun tersebut atau meninggalkan salah satu dari rukun tersebut, maka puasa kita telah batal. Yang pertama adalah niat, yang dimana kita harus berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ya Allah, saya berniat kepadamu berpuasa untuk menjemput keridhaan-Mu. Kemudian yang kedua adalah menahan lapar, menahan haus, menahan makan dan menahan minum serta apa yang dapat membatalkan puasa tersebut. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun sunnah-sunnah dalam berpuasa, yang dimana umat muslimin selalu melihat sunnah dengan sepele, selalu membuat sunnah itu hanya hal yang sepele, padahal di balik sunnah terdapat keistimewaan, terdapat keutamaan yang sangat besar, yang menjamin surga, yang menjamin terbebas dari api neraka, yang menjamin keluar dari sifat-sifat yang dibenci Allah, yang menjamin penghapusan dosa. Adapun sunnah-sunnah dalam berpuasa, di antaranya adalah yaitu mempercepat berbuka, yang dimana ketika kita telah mendengar azan maghrib berkumandang, maka makanlah dan minumlah sebagai tanda puasa kalian telah selesai. Kemudian selanjutnya berbuka dengan kurma, yang dimana ketika tidak ada kurma maka air putih, tapi yang lebih diutamakan adalah kurma mengkal. Dan sunnahnya adalah memakan kurma dengan bilangan yang ganjil. Adapun sunnah selanjutnya adalah membaca doa ketika berbuka puasa.
Sebagaimana banyak orang yang telah mengamalkan doa ini, termasuk diri saya sendiri, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu bi ni'matika ya arhamar rahimin. Kemudian selanjutnya adalah sahur, yang dimana di dalam sahur terdapat keberkahan, terdapat suatu keutamaan keberkahan. Dan selanjutnya adalah sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut, yang dimana kita tidak boleh meninggalkannya. Hal ini adalah hal yang sangat baik dikarenakan memberikan manfaat yang sangat baik. Ada keutamaan yang sangat baik, yaitu kita dapat terhindar dari sifat kemunafikan, dan ketika kita masuk neraka kita akan dikeluarkan dari neraka. Kemudian selanjutnya adalah iqra'atul Quran, membaca Al-Quran. Dan selanjutnya adalah banyak-banyak bersedekah, yang dimana Nabi SAW tidak pernah dermawan di bulan lainnya kecuali bulan Ramadan. Nabi SAW dermawan di bulan lainnya, tapi Nabi lebih dermawan di bulan Ramadan, meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah umroh, yang dimana keutamaan umroh di bulan Ramadan adalah sama saja dengan haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang dimana kita wajib mengqada, mengganti puasa tersebut, ataupun kita harus membayar fidyah. Di antaranya adalah yang pertama, masuknya cairan ke dalam tubuh, atau lebih tepatnya masuknya cairan melalui rongga-rongga tubuh hingga masuk ke dalam rongga perut. Contohnya infus dan suntik. Kemudian yang kedua, keluarnya mani dengan syahwat, yang dimana ketika kita mengeluarkan mani ketika bermimpi, maka itu tidak membatalkan puasa kita. Kemudian adalah yang ketiga adalah bersetubuh di siang hari, yang dimana hal ini harus mewajibkan kita untuk membayar fidyah, yaitu kita harus memberi makan 60 orang miskin, atau kita harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau membebaskan budak. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hal yang dapat membatalkan puasa selanjutnya adalah gila dan murtad, yaitu keluar dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hal-hal yang dapat merusak puasa, yang dimana puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi amalan kita tertolak. Di antaranya adalah ghibah, mengata-ngatai orang lain, dusta, dan sumpah palsu, dan masih banyak yang lain. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan dan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Yang dimana bulan ini adalah bulan yang istimewa, dimana Al-Quran turun pada bulan ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala menunturkan perkataannya, Zat yang paling mulia menunturkan perkataannya melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang dimana malaikat Jibril alaihissalam adalah malaikat yang paling mulia. Kemudian kembali mewahyukan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia dan turun di tempat yang paling mulia, yaitu Mekah. Kemudian turun di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan, dan turun di malam yang paling mulia, yaitu Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwatal iman yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita memperbanyak ibadah kita di bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lautan mana yang tidak bergelombang, bumi mana yang tidak disirami dengan hujan, serta manusia mana yang tidak luput dari yang namanya kesalahan dan kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.